Anggota sejati Sekte Bayangan 2006. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Buah panen Ki ini milikku. Enyahlah. Kau berharap. Gelombang Ki baru saja berlalu, sekelompok makhluk abadi tunggal benua tengah bertarung sengit untuk sekitar 10 buah panen Ki. Bagi surga gua, buah panen Ki yang muncul di dalamnya adalah malapetaka besar. Namun, buah panen Ki yang tertinggal setelah gelombang Ki adalah harta berharga yang didambakan oleh setiap Dewa Gu. Sudah lama sejak gelombang Ki muncul, Dewa Gu dari 5 wilayah sepenuhnya menyadari efek luar biasa dari buah panen Ki. Dewa Gu tidak memerlukan pencapaian jalur Ki apapun, selama mereka memperoleh buah panen Ki dan menghancurkannya di lubang mereka, mereka dapat meningkatkan harmonisasi Ki langit dan bumi secara signifikan. Dengan demikian, memperoleh kebebasan bertindak lebih awal daripada Dewa Gu lainnya. Tepat saat para makhluk abadi itu bertarung, seberkas cahaya bersalju menembus langit, melesat ke arah mereka. Sinar cahaya itu tajam dan ganas, melesat tepat ke arah Dewa Gu. Dewa abadi benua tengah ini hanya peringkat 6, dia mencibir ketika melihat sinar cahaya itu tampak ganas tetapi hanya memiliki aura peringkat 6, dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensifnya. Bam! Sinar cahaya itu mengenai Dewa abadi Gu dan menembusnya. Bagaimana? Mata Dewa abadi Gu yang terkena itu terbuka lebar, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kedua belah pihak adalah peringkat 6, jadi mengapa ada celah yang begitu besar? Siapa itu? Ah! Mungkinkah itu setan salju? Dua dewa abadi benua tengah yang tersisa juga peringkat 6. Mereka pucat karena ketakutan ketika mereka melihat dewa abadi Gu yang telah mereka lawan di jalan buntu segera mati. Keduanya segera teringat pada seorang abadi iblis misterius yang baru-baru ini muncul. Orang ini sering muncul untuk memperebutkan buah panen Ki dan sangat kejam. Keduanya mundur dengan cepat, tidak berani bertarung. Sinar cahaya salju itu mengabaikan mereka dan bergerak langsung menuju tujuannya, menjarah buah panen Ki. Setelah sinar salju mendapatkannya, ia segera pergi dengan sangat waspada. Setelah bergerak selama beberapa menit dan menggunakan berbagai metode penyembunyian, sinar cahaya salju ini berhenti di sebuah lembah tanpa nama. Salju menghilang dan penampilan Dewa Abadi Gu pun terungkap, siapa lagi kalau bukan Bai Ningbing. Setelah perang takdir, Bai Ningbing ditinggalkan di luar dan tidak dipanggil kembali oleh Fang Yuan. Bai Ningbing untuk sementara memperoleh kebebasan dan tidak ingin kembali ke sisi Fang Yuan, memilih untuk berkultivasi sendiri. Selama kurun waktu ini, dia sangat aktif dan telah merebut banyak buah panen Ki, menggunakannya di lubang abadi miliknya. Bai Ningbing awalnya memiliki kekuatan masa depan dan dapat mencapai kekuatan tempur peringkat 7 puncak. Namun setelah perang takdir, aliran bawah sungai waktu menjadi ganas, sehingga kekuatan masa depan kehilangan pengaruhnya. Kekuatan tempur Bai Ningbing kembali ke level peringkat 6 aslinya. Setelah aku mendapatkan beberapa ratus buah panen Ki lagi, aku dapat bertarung dengan seluruh kekuatanku selama 2 jam. Bai Ningbing menggunakan buah panen Ki yang disita sambil memperkirakan dalam hati. Tiba-tiba, hatinya tersentak saat dia merasakan sesuatu yang salah, dia segera melesat keluar dari lembah. Namun, sudah terlambat, sebuah penghalang cahaya ungu menjebaknya dengan cepat, secara langsung menciptakan ruang independen yang terisolasi dari dunia luar. Ini adalah jurus pembunuh medan perang abadi. Bai Ningbing mengerutkan kening, siapa itu? Keluar. Tepuk tepuk tepuk. Setelah tepukan yang menggema, Peri Ziwei menampakkan dirinya. Dia menatap Bai Ningbing sambil tersenyum. Kamu benar-benar merasakan aku mengaktifkan jurus pembunuh medan perang ini. Layak untuk seorang jenius yang dipilih oleh Fang Yuan. Itu kamu. Bai Ningbing segera mengenali Peri Ziwei dan hatinya hancur. Musuhnya adalah seorang Gu Immortal tingkat 8, sementara kekuatannya hanya di tingkat 6. Dia mungkin masih memiliki harapan untuk melawan jika dia memiliki masa depan, tetapi perbedaan kekuatan saat ini terlalu besar, itu membuatnya tidak berdaya. Peri Ziwei menatap tajam ke arah Bai Ningbing, bertanya dengan penuh minat, bagaimana kamu merasakannya? Aku tidak melihatmu menggunakan metode investigasi khusus. Ekspresi Bai Ningbing sedingin es saat dia menjawab, itu hanya naluri. Kamu sudah memasang penyergapan sebelumnya dan menungguku untuk mengambil umpan. Peri Ziwei terkekeh, kamu mengambil tindakan terlalu sering baru-baru ini, semua petunjuk ada padaku, jadi tidak sulit untuk menyimpulkan kapan kamu akan bergerak dan kemana kamu akan mundur. Apakah kamu benar-benar menemukan bahaya hanya dengan intuisimu?
Jurus pembunuh medan perang abadi milikku tidak mengeluarkan aura apapun saat diaktifkan. Pada saat ini, sosok lain muncul tidak jauh di belakang Bai Ningbing, itu adalah Patua Zheng Yuan. Patua Zheng Yuan terbatuk, Nona Ziwei, ini disebabkan oleh Ki manusia. Meskipun Bai Ningbing tidak menggunakan metode investigasi khusus, dia memiliki Ki manusia yang kuat. Kita pasti telah membangkitkan Ki manusianya ketika kita mencoba menjebaknya, yang membuatnya merasakannya secara intuitif. Bai Ningbing mendengus dan mengambil posisi bertarung, kamu terlalu banyak bicara, ayo bertarung, pengadilan surgawi. Senyum Peri Ziwei menjadi lebih cerah, kamu salah, Bai Ningbing, kami tidak mewakili pengadilan surgawi, tetapi sekte bayangan. Kami tidak datang untuk membunuhmu. Apa? Bai Ningbing tercengang, kamu memihak Fang Yuan. Patua Zheng Yuan terkekeh, Fang Yuan muda ini mencuri posisi pemimpin sekte bayangan. Kami mewakili sekte bayangan yang sebenarnya. Pikiran Bai Ningbing terguncang saat dia menebak kebenarannya, jiwa hantu telah bangkit kembali. Kau ingin mencari masalah dengan Fang Yuan melalui aku. Bagaimana menurutmu? Bergabunglah dengan kami, tidakkah kau ingin menyingkirkan Fang Yuan dan membebaskan dirimu dari semua belenggu? Peri Ziwei menggoda. Bai Ningbing mencibir dan menatap tajam ke arah Peri Ziwei. Tentu saja aku menginginkan kebebasan. Tapi apa bedanya bergabung denganmu dan berpihak pada Fang Yuan? Aku akan lebih dibatasi dengan kalian daripada dengan Fang Yuan. Dia menyadari apa yang salah dengan Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan, mereka jelas diperbudak oleh jiwa hantu. Berdiri bersama Fang Yuan, Bai Ningbing setidaknya merasa menjadi sekutu. Tetapi jika dia bergabung dengan sekte bayangan di depannya, maka dia hanya akan menjadi budak jiwa hantu. Peri Ziwei mengangguk, tapi kau tidak punya pilihan, kan? Patua Zheng Yuan menambahkan, menyerah atau mati, pilihlah. Keheningan Bai Ningbing tidak berlangsung lama, setelah beberapa saat, dia mengangguk, aku akan bergabung denganmu. Patua Zheng Yuan mendekat dan menepuk bahu Bai Ningbing, ini adalah pilihan yang bijaksana. Tenang saja, kami akan mengurus perjanjian aliansi jalur informasimu. Namun, status manusia nagamu agak merepotkan. Fang Yuan lah yang membantumu mengubahnya. Metode manusia naga yang dia gunakan mungkin mengalami banyak perubahan, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya dalam waktu singkat. Jangan khawatir, aku sudah terbiasa dengan itu. Bai Ningbing berkata dengan acuh tak acuh. Dia dibatasi oleh Fang Yuan terlebih dahulu, kemudian dia memasuki sekte bayangan dan dikendalikan oleh Patua Yanxi, kemudian, dia kembali ke sisi Fang Yuan lagi, berubah menjadi manusia naga baru. Sekarang, dia dikekang oleh Peri Ziwei. Bai Ningbing benar, dia sudah terbiasa dengan itu. Hampir pada saat yang sama, gua surga penenang jiwa. Bibi, ini adalah inti jiwa yang baru saja aku peroleh. Ini sangat aneh, tolong nilailah. Ansun membungkuk hormat dan menyerahkan inti jiwa. Lady Cold Ash mengambil inti jiwa ini dan mengamatinya dengan saksama, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia telah melihat inti jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi inti jiwa ini memberinya perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hanya cahaya gelap yang beredar di permukaan inti jiwa itu di luar biasa. Tiba-tiba, inti jiwa itu berubah menjadi kilat gelap yang menghantam wajah Lady Cold Ash. Itu dengan cepat menyusup ke tubuhnya dan memenjarakan jiwanya. Tubuh Lady Cold Ash menegang, dan ketika dia bereaksi, dia sudah jatuh ke dalam perangkap kerabatnya sendiri. Ansun, kau, Lady Cold Ash sangat peduli dengan keponakannya Ansun dan merawatnya dengan sepenuh hati, dia tidak pernah menyangka akan dikhianati. Lady Cold Ash berjuang sebelum dia berdiri dengan tiba-tiba. Ansun sangat ketakutan saat dia melangkah mundur dengan cepat. Namun pada saat berikutnya, energi Lady Cold Ash menghilang dan duduk lagi. Dia mengerang saat cahaya gelap memenuhi matanya. Segera, dia tidak bisa melawan lagi dan berdiri diam. Ansun bersujud di tanah, bawahan memberi hormat kepada Tuan. Suara jiwa spektral keluar dari mulut Lady Cold Ash, tubuh ini cukup bagus. Aku akan menggunakan ini untuk saat ini untuk mendekati Wu Shuai. Jiwa spektral tidak memiliki nyali Gu, jadi dia hanya bisa melahap inti jiwa dan mencernanya perlahan. Selama periode waktu ini, dia telah memulihkan sebagian kekuatannya dan segera bergerak pada Lady Cold Ash. Setelah dia berhasil, itu berarti seluruh gua surga penenang jiwa telah jatuh ke tangannya seekor binatang jiwa purba yang besar seperti gunung dengan dua tanduk di kepalanya melolong. Namun, ia tidak menunjukkan kekuatan dan dominasinya,
melainkan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Ekornya dicengkeram oleh tangan biasa. Kemudian, kekuatan penyerapan yang sangat mengerikan menyebar dari telapak tangan. Terdengar suara menderu yang menyerupai badai liar saat binatang jiwa purba itu diserap sepenuhnya oleh tangan itu dalam beberapa tarikan napas. Pemilik tangan itu bersendawa. Ia adalah ahli jalur jiwa tingkat 8, pemilik gua surga penenang jiwa, Lady Cold Ash. Matanya hitam pekat dan benang asap hitam melingkari tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia menghentikan gerakan mematikan itu. Asap hitam di sekujur tubuhnya tertahan, dan tidak ada yang tampak aneh dari luar. Namun sebenarnya, tubuhnya sudah dirasuki oleh jiwa spektral dan jiwanya telah dilahap. Jiwa spektral mendesah, aku kenyang lagi. Ia mendapat lebih banyak kebebasan dengan identitas Lady Cold Ash. Selama beberapa hari ini, ia secara aktif melahap binatang buas jiwa purba, meningkatkan dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Namun, jiwa spektral tidak merasa puas. Memakan binatang buas jiwa purba tidak seperti memakan gu isi perut, jiwa spektral perlu mencernanya. Jika tidak, binatang buas jiwa purba akan menggerogoti jiwanya, membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya berubah menjadi monster jiwa yang cacat. Pilihan pertama dalam memperkuat jiwa tentu saja gu isi perut dari Gunung Danghun, tidak perlu mencernanya dan mereka dapat diserap hampir seketika. Semakin jiwa spektral merindukan Gunung Danghun, semakin ia ingin menemukan Fang Yuan dan membunuhnya. Kemana tepatnya bajingan Fang Yuan ini pergi? Jiwa spektral memikirkan Fang Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Peri Ziwei telah memberitahu jiwa spektral tentang informasi yang ia peroleh. Dari Bai Ningbing, ini adalah berita bagus bagi jiwa spektral. Peri Ziwei telah menemukan petunjuk tentang Ying Wuxie. Selama mereka mendapatkan bawahan Fang Yuan, mereka akan memiliki cukup petunjuk untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Fang Yuan memperoleh begitu banyak tanda dao jalur surga dan telah hilang sejak perang takdir, situasinya pasti suram. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkapnya. Jiwa spektral telah menjadi seorang yang terhormat, dia bertanya pada dirinya sendiri dan mendapat kesimpulan bahwa bahkan ketika dia berada di puncaknya, akan menjadi tugas yang sulit untuk menyempurnakan begitu banyak tanda dao jalur surga. Apalagi Fang Yuan saat ini. Fang Yuan kuat, tetapi dia bukanlah seorang yang terhormat dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang tanda dao jalur surga. Tetapi aku tidak bisa lagi mengandalkan pengaturan yang aku tinggalkan di celah abadi yang berdaulat. Metodenya tidak akan efektif setelah diubah. Jika efektif, mengapa Spectral Soul harus bersusah payah mencari dan menangkap bawahan Fang Yuan? Dia pasti sudah pergi untuk membunuh Fang Yuan. Setelah setengah bulan, aku bisa melahap binatang jiwa purba lagi untuk memulihkan kekuatanku. Tepat saat Spectral Soul berencana, dia tiba-tiba menerima pesan. Spectral Soul, segera mengungkapkan kegembiraan, Wu Shuai sedang mengumpulkan Gu Immortals peringkat 8 dari Aliansi Dua Surga untuk membahas acara penting. Lady Cold Ash juga dipanggil. Hebat, Wu Shuai kenal dengan Fang Yuan. Dia bahkan mungkin klon Fang Yuan. Aku mungkin bisa memancing tubuh utama Fang Yuan jika aku memperbudaknya. Spectral Soul segera bergerak keluar dari surga gua penenang jiwa dengan identitas Lady Cold Ash dan bergegas menuju markas besar klan Xia Laut Timur. Di tanah terberkati publik, dia dengan lancar memasuki istana naga dan melihat Wu Shuai. Wu Shuai duduk di kursi utama sementara orang lain dibagi menjadi dua baris. Di sebelah kirinya adalah wakil pemimpin aliansi Ice Crystal Immortal Monarch, di sebelah kanannya adalah tambahan baru, ahli peringkat 8 Xiao Hejian. Di bawah mereka adalah para pemimpin dari berbagai pasukan manusia varian. Para pemilik gua surga manusia diatur lebih jauh ke belakang. Misalnya, posisi Lady Cold Ash hampir dekat dengan pintu Istana Naga. Keadaan politik aliansi Dua Surga terlihat jelas dari pengaturan tempat duduk ini. Manusia varian dominan dan memiliki sebagian besar otoritas, sementara manusia Gu Immortal benar-benar dirugikan. Bukannya mereka tidak melawan, tetapi mereka tidak berdaya. Bagaimanapun, Wu Shuai memiliki identitas manusia naga dan wajar baginya untuk lebih dekat dengan manusia varian lainnya. Jika aku membunuh mereka semua, berapa banyak kekuatanku yang bisa aku pulihkan? Spectral Soul melihat sekeliling dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Merasakan tatapannya, Knight Heavenly Wolf Lord yang berdiri di seberangnya mengangguk sedikit, menunjukkan niat baik. Spectral Soul telah memperoleh semua ingatan Lady Cold Ash. Knight Heavenly Wolf Lord ini,
mungkin aku bisa bergerak melawannya terlebih dahulu. Jiwa manusia peringkat 8 Gu Immortal ini jauh lebih cocok untuk pemulihanku. Knight Heavenly Wolf Lord berpikir, Lady Cold Ash ini dapat digunakan. Kontribusiku mengenai Granny Skeleton datang darinya. Setelah diskusi ini, aku harus menemuinya untuk minum teh dan menyelidiki niatnya. Jika aku dapat menyeretnya ke pihak pengadilan surgawi, kontribusiku akan lebih besar. Pikiran Knight Heavenly Wolf Lord normal. Menurutnya, Nyonya Abu Dingin sebelumnya tidak kehilangan harapan dan ingin menyatukan kekuatan manusia lainnya untuk melawan situasi aliansi saat ini, meningkatkan posisi kekuatan manusia dalam aliansi. Namun saat ini, rencananya sudah tidak berguna, nenek kerangka sama sekali tidak datang. Dan dengan pengadilan surgawi yang sudah melanjutkan rencana berikutnya, yaitu, untuk memisahkan seluruh aliansi dua surga, Tuan Serigala Surgawi Malam melihat kesempatannya untuk memberikan lebih banyak kontribusi. Tepat saat Tuan Serigala Surgawi Malam dan Nyonya Abu Dingin sedang merencanakan, Wu Shuai berbicara, saya pikir kalian semua harus tahu mengapa saya memanggil semua orang kali ini. Itu benar, ini tentang bencana buah panen Qi. Buah panen Qi telah muncul di sebagian besar surga gua Anda. Buah panen Qi ini menyerap Qi langit dan bumi di surga gua untuk memperkuat diri mereka sendiri, secara langsung merusak fondasi surga gua. Namun metode biasa tidak dapat menyingkirkan buah panen Qi ini, tindakan gegabah hanya akan merusak fondasi surga gua. Hari ini, aku mengumpulkan semua orang untuk mencoba bersama-sama memikirkan solusi yang baik. Setelah Wu Shuai berbicara, para dewa mulai memberikan saran mereka. Selama kurun waktu ini, kebanyakan dari mereka telah memeras pikiran mereka dan sepenuhnya terfokus pada masalah ini. Para dewa ini mungkin kurang memiliki kemampuan bertarung, tetapi fondasi mereka sebaliknya stabil dan kokoh. Karena itu, mereka menyarankan banyak metode. Namun, meskipun ada banyak metode yang disarankan, mana yang benar-benar efektif? Tidak seorang pun dapat menjamin atau memastikan. Tidak seorang pun dari mereka yang mengolah jalur Qi sebagai jalur utama mereka. Ada beberapa yang mengolah jalur Qi sebagai jalur sampingan tetapi pencapaian mereka rendah dan tidak dapat diandalkan. Ada banyak metode, mari kita coba satu persatu, pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mencoba metode ini terus-menerus. Siapa yang bersedia mencobanya terlebih dahulu? Wu Shuai menyimpulkan dan bertanya. Istana Naga segera terdiam, tidak seorang pun ingin menjadi kelinci percobaan. Sangat penting untuk membersihkan hasil panen Qi. Itu seperti operasi jantung, kesalahan kecil dan itu akan menjadi akhir dari gua surga. Bahkan jika mereka beruntung dan gua surga selamat, fondasinya akan rusak parah dan akan ada kerugian besar. Para dewa Gu ini benar-benar menyedihkan, untungnya aku sudah berpihak pada pengadilan surgawi. Meskipun Knight Heavenly Wolf Lord menunjukkan ekspresi khawatir, dia tetap tenang. Dia telah diberitahu oleh pengadilan surgawi bahwa mereka telah menemukan solusi untuk masalah buah panen Qi. Jadi dia tidak khawatir sedikit pun. Namun sebenarnya, Qin Dingling hanya mengatakan itu untuk menenangkan Knight Heavenly Wolf Lord dan membuatnya lebih setia. Sulit dan mudah untuk menyelesaikan buah panen Qi. Spectral Soul tentu saja tahu beberapa metode tetapi dia tidak menyebutkannya. Pikirannya saat ini dipenuhi dengan cara menyerang Wu Shuai. Dia tidak bisa bergerak sekarang dengan begitu banyak orang yang hadir. Tetapi bagaimana dia bisa menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Wu Shuai? Kendala terbesar tetaplah Istana Naga ini. Spectral Soul agak waspada. Istana Naga, pada dasarnya, adalah jalur perbudakan rumah Gu abadi. Spectral Soul tidak takut akan hal ini. Yang dia khawatirkan adalah metode jalur mimpi Istana Naga. Bahkan Spectral Soul harus waspada mengenai hal ini. Begitu dia ditangkap oleh asap cahaya yang melamun, dia akan segera dikalahkan. Wu Shuai melihat para abadi terdiam untuk waktu yang lama, dia sudah tahu pikiran mereka. Dia tersenyum, karena tidak ada yang mau mencobanya, kita harus mencari orang lain untuk mencobanya. Ada banyak surga gua di dua surga, masih ada orang yang belum bergabung dengan kita dan menyimpan pikiran yang tak terduga. Mata para dewa Gu berbinar, mereka merasa ide pemimpin aliansi itu terlalu hebat. Setelah itu, para dewa bergema. Setuju, Raja Abadi Kristal Es dan yang lainnya bahkan menjilat Wu Shuai. Menurutmu gua surga mana yang cocok? Tanya Wu Shuai. Pada saat berikutnya, berbagai pendapat muncul dan sejumlah besar target disebutkan.
Yang paling banyak disebutkan adalah Gua Surga Sastra Mendalam. Dewa Tua Huayu adalah manusia dengan kekuatan yang kuat serta prestise tinggi yang memungkinkannya memengaruhi banyak kekuatan Gua Surga di sekitarnya. Jika Wu Shuai dapat menyingkirkannya dan menggabungkan Gua Surga Sastra Mendalam ke dalam aliansi Dua Surga, akan ada banyak manfaat. Xiao Bai, cukup di sini saja. Di jalan kecil di antara pegunungan, Guru Jiang berhenti dan berbicara kepada Li Xiao Bai. Li Xiao Bai menunjukkan kesedihan dan keengganan. Saya mampu bertahan hidup di ibu kota berkat bimbingan dan bantuan guru. Saya akan mengukir kebaikan ini di hati saya dan tidak akan pernah melupakannya. Namun setelah perpisahan ini, saya bertanya-tanya kapan saya bisa bertemu guru lagi. Kamu, Guru Jiang menghela napas dan menepuk bahu Li Xiao Bai, menyemangatinya, meskipun kamu kalah dalam kompetisi puisi dunia ini, puisimu telah menyebar jauh dan luas. Semua orang tahu bakatmu layak menyandang gelar sarjana besar. Selain itu, Su Qihan telah kembali, ibu kota adalah arena bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Kembalilah, guru akan menantikan penampilanmu. Li Xiao Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Jiang dengan mata penuh air mata. Li Xiao Bai menunggang kuda melalui jalan setapak pegunungan yang ditutupi pepohonan sambil merenungkan masa depannya. Dia kalah dalam kompetisi puisi dunia, meskipun penampilannya sebelumnya luar biasa. Seperti yang dia duga, dia bertemu dengan Guru Jiang di tahap selanjutnya. Hal ini membuat Li Xiao Bai terjerumus ke dalam situasi yang sulit. Jika ia menang melawan gurunya, moral dan karakternya akan dikritik dan pasti akan ada gelombang komentar penuh kebencian. Li Xiao Bai ingin menggunakan kesempatan berikutnya untuk terus maju melewati tahapan-tahapan tersebut. Namun, ia terus-menerus bertemu dengan gurunya. Guru Jiang juga tidak berdaya, bahkan, ia juga tidak ingin berhasil dengan menginjak-injak muridnya sendiri. Namun, ia harus memanfaatkan setiap kesempatan karena ia juga telah menyelidiki makna terbesar di balik kompetisi puisi dunia. Li Xiao Bai bertemu dengan Guru Jiang berkali-kali, tangannya terikat dan ia akhirnya kalah dalam kompetisi tersebut. Meskipun ia merasa kasihan akan hal ini, Li Xiao Bai juga merasa bersyukur, penampilanku sebelumnya terlalu luar biasa dan bahkan berlebihan. Jika aku berhasil seperti ini, pasti akan ada penyelidikan terperinci yang dilakukan terhadapku. Bahkan jika aku lolos penyelidikan, karena aku tidak memiliki latar belakang yang baik dan bukan orang terkenal, aku sangat mungkin akan ditipu. Banyak orang yang mendambakan kesempatan ini untuk menjadi abadi, bagaimana mungkin mereka membiarkannya jatuh ke tangan karakter yang tidak penting. Seleksi kompetisi puisi dunia tampak sangat adil, tetapi pada kenyataannya, di mana ada orang, akan ada konflik kepentingan dan banyak transaksi yang terjadi di balik layar. Lihat saja daftar kandidat yang lolos seleksi kompetisi puisi dunia, mereka adalah pejabat berpengaruh atau orang terkenal, bahkan yang disebut kuda hitam memiliki akar dan latar belakang yang luar biasa. Tidak masalah kalau saya tidak terpilih dalam lomba puisi dunia ini, nanti akan ada seleksi kedua. Bau apa ini? Harum sekali. Tepat saat Li Xiao Bai berpikir, aroma lembut memecah lamunannya. Aroma ini benar-benar menyenangkan dan tercium seperti aroma tinta buku. Li Xiao Bai langsung penasaran, bagaimana bisa ada aroma seperti itu di hutan pegunungan ini. Dia menunggang kuda dan mengikuti aroma itu sampai ke sumbernya. Setelah menunggang kuda beberapa saat, semak-semak lebat menghalangi jalan di depannya. Li Xiao Bai tidak punya pilihan selain turun dari kuda dan terus berjalan. Aroma itu semakin kuat saat Li Xiao Bai melangkah masuk jauh ke dalam hutan, dia tahu dia menuju ke arah yang benar dan semakin dekat ke sumber aroma itu. Akhirnya, dia menyingkirkan beberapa daun dan menemukan pohon pinus. Pohon pinus ini ditutupi dengan buah pinus dan buah pinus ini melepaskan aroma buku yang pekat. Dan di dahan pohon itu, ada rumah pohon berwarna coklat yang indah dan unik. Apakah ada yang tinggal di sini? Seorang pertapa gunung. Li Xiao Bai mendekat dengan hati-hati dan berseru, saya murid Li Xiao Bai, saya tidak sengaja lewat sini dan memberanikan diri untuk berkunjung. Tolong jangan salahkan saya, orang bijak di gunung. Namun tidak ada suara dari rumah pohon itu. Li Xiao Bai memanggil beberapa kali tetapi tetap tidak ada jawaban. Melihat sepertinya tidak ada seorang pun di rumah pohon itu, dia berjalan menuju pohon pinus. Ketika dia sampai di pohon pinus, Li Xiao Bai menemukan hal lain. Rumah pohon itu tidak dibangun di atas pohon, tetapi menyatu dengan pohon itu, seolah-olah tumbuh langsung dari pohon itu.
Li Xiaobai ingin masuk ke rumah pohon itu untuk menyelidiki, tetapi setelah berputar mengelilingi pohon itu, dia menemukan bahwa rumah pohon itu menyatu sepenuhnya, hanya ada jendela tetapi tidak ada pintu. Apa yang harus kulakukan? Pikir Li Xiaobai dan tanpa sadar meletakkan tangannya di batang pohon itu. Tiba-tiba, kulit pohon itu mengeluarkan suara renyah saat berubah bentuk. Dalam sekejap, sebuah tangga spiral muncul di sekitar batang pohon yang bergerak menuju rumah pohon itu. Dan sebuah pintu juga muncul di rumah pohon itu. Li Xiaobai hanya ragu-ragu sebentar sebelum melangkah menaiki tangga dan berjalan menuju rumah pohon. Ada 3 baris rak buku di rumah pohon yang berdiri menempel pada 3 dinding. Di dalam rak buku terdapat banyak cacing gu. Aroma buku menyebar, aroma cendekiawan berbakat. Warisan rumah buku akan diserahkan kepada yang ditakdirkan. Pada saat ini, informasi terkirim ke pikiran Li Xiaobai. Li Xiaobai memeriksanya dan merasa gembira. Jadi ini adalah warisan jalur informasi. Meskipun ini hanya warisan Gu Master tanpa Gu abadi, ada berbagai cacing Gu tingkat 4 dan banyak cacing Gu tingkat 5. Ada juga instruksi kultivasi terperinci, membentuk sistem lengkap yang cocok untukku. Ngomong-ngomong, keberuntunganku akhir-akhir ini membaik. Sepertinya tubuh utamaku sudah menstabilkan situasi. Warisan ini adalah warisan Gu Master tingkat puncak, tidak hanya memiliki banyak cacing Gu. Pohon pinus itu sendiri adalah Gu House Fana yang luar biasa, Book House. Li Xiaobai menyimpan Book House dan kembali melalui jalan yang dilaluinya. Dia dengan lancar menemukan kudanya dan bergegas kembali ke ibu kota. Di puncak gunung, 2 sosok berdiri. 1 abadi dan 1 fana. Yang abadi adalah Hua Song, yang fana adalah Gu Master tingkat 5, Guru Jiang. Guru Jiang telah menyaksikan seluruh proses Li Xiaobai memperoleh warisan dan sangat berterima kasih. Guru, terima kasih banyak telah membantu muridku. Ternyata guru-guru Jiang adalah Hua Song. Hua Song tersenyum, dia muridmu, berdasarkan hubungan, dia adalah cucu muridku. Dia berasal dari golongan kita, bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Ketika kompetisi puisi dunia dimulai, aku sudah memperhatikannya. Dia jelas memiliki kekuatan untuk melewati tahap-tahap itu, tetapi karena dia bertemu denganmu, dia memilih untuk membatasi dirinya. Aku telah berharap kalian berdua, guru dan murid, berhasil melewati kompetisi, tetapi peruntungannya tampaknya cukup buruk, dia bertemu denganmu lagi dan lagi selama babak-babak krusial dan akhirnya tersingkir. Aku salah. Guru Jiang menundukkan kepalanya. Hahaha. Hua Song menepuk bahu Guru Jiang. Kau benar-benar luar biasa karena mampu mengajar murid yang luar biasa seperti itu. Jika Li Xiaobai ini mengabaikan gurunya demi ketenaran dan mengalahkanmu di depan semua orang, aku akan menghukum anak ini dengan keras. Tetapi dia memprioritaskan hubungan guru dan murid ini, karakternya sangat baik. Meskipun dia gagal kali ini, tidak ada salahnya. Merupakan keberuntungan anak ini untuk diperhatikan oleh guru. Hanya saja, guru, mengapa kau tidak? Guru Jiang ragu-ragu. Hua Song menghela napas, meskipun aku adalah tuan rumah kompetisi puisi dunia, jika aku bertindak demi keuntungan pribadiku, aku akan dikritik oleh dewa Gu lainnya dan kehilangan reputasiku di hadapan tuan tua Huayu. Lagi pula, Li Xiaobai masih terlalu muda, dia kurang memiliki kesabaran. Jika dia tiba-tiba menjadi abadi, itu mungkin akan membawa kesialan karena keberuntungan ini. Dia harus tetap terus mengumpulkan pengalaman di dunia fana. Batu giok tidak ada gunanya jika tidak dipoles. Guru benar, saya berpikir terlalu sederhana. Guru Jiang dengan sepenuh hati mengagumi gurunya dan berkata dengan gembira, saya mengerti usaha guru. Guru, Anda tidak ingin saya menanggung rasa bersalah, jadi Anda memberi Li Xiaobai warisan yang begitu besar, bukan? Baguslah Anda tahu itu. Hua Song tersenyum, Anda adalah murid saya, Anda terpilih kali ini dan akan dididik untuk menjadi abadi. Anda harus berkonsentrasi sepenuh hati dan tidak membagi perhatian Anda karena hal-hal lain. Berkonsentrasilah pada kultivasi, jangan merusak reputasi saya. Ya, guru, saya pasti akan menggunakan semua kekuatan saya. Guru Jiang menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Meskipun surga gua sastra mendalam tetap netral dan tidak mau berpartisipasi dalam pertarungan apapun, mereka memahami masa-masa kacau akan datang sehingga mereka tidak menahan diri untuk membudidayakan Dewa Gu. Guru Jiang dan yang lainnya ditangani dan diberi banyak sumber daya dengan banyak Dewa Gu yang membimbing mereka secara pribadi. Guru Jiang belajar dan berlatih keras setiap hari,
menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk belajar, prestasinya masih di level rendah hingga menengah. Ini menunjukkan bakat para Master Gu angkatan ini. Bahkan para Dewa Gu yang mengajar diam-diam merasa senang. Angkatan ini memang penuh dengan para elit dari Gua Surga Sastra Mendalam dan semuanya adalah benih Dewa Gu yang luar biasa. Lebih dari setengah bulan berlalu, Guru Jiang dan yang lainnya menyambut momen paling penting dalam hidup mereka, kenaikan abadi. Dengan beberapa guru yang melindungi kita, tingkat keberhasilan kenaikan abadi tinggi. Begitu aku menjadi abadi, masa depanku akan mengalami transformasi dan peningkatan yang lengkap. Guru Jiang menantikannya dan belajar dengan lebih giat. Namun, tepat ketika yang pertama di antara mereka akan mengalami kesengsaraan, terjadi ledakan dan seluruh Gua Surga Sastra Mendalam berguncang hebat. Setelah ledakan itu, naga jahat dengan panjang pegunungan turun, memenuhi langit Gua Surga Sastra Mendalam. Sejumlah besar Dewa Gu musuh muncul di semua area Gua Surga Sastra Mendalam dan menyerang pada saat yang sama. Api perang menyala di mana-mana. Tempat di mana kelompok Guru Jiang berada mendapat perhatian yang cukup besar. Mati, Wu Shuai mengendalikan istana naga dan menghantamnya. Itu istana naga rumah Gu abadi, kita tidak bisa menghalanginya. Mundur, para Dewa Gu yang menjaga tempat ini pucat karena ketakutan saat mereka mundur. Gemuruh, bumi berguncang dan gunung berguncang, debu dan batu beterbangan di mana-mana. Istana pembelajaran yang telah diatur dengan cermat ini hancur total. Guru Jiang dan yang lainnya bahkan tidak dapat menghindar dan hancur menjadi bubur, mati dengan menyedihkan. Para Dewa Gu yang mengajar mereka merasakan hati mereka berdarah melihat kejadian ini. Bimbingan mereka selama berminggu-minggu baru saja akan menunjukkan hasilnya, potensi masa depan terbesar dari Gua Surga Sastra Mendalam hancur sekaligus oleh serangan ini. Hancur total, Wu Shuai, Gua Surga Sastra Mendalam milikku tetap netral dan tidak pernah menciptakan kesulitan untukmu. Namun, kamu benar-benar menyerang tanahku dan membantai orang-orang tak berdosa, kamu terlalu sombong dan berdosa. Dewa tua Huayu terkejut dan berteriak dengan marah. Wu Shuai tertawa terbahak-bahak di dalam istana naga, tiba-tiba, tawanya berhenti, Dewa tua Huayu, kau tidak tahu kapan harus maju atau mundur, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku mengirim pesan kepadamu untuk bergabung berkali-kali, tetapi kau malah membuat alasan untuk mengabaikannya. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Hari ini, aku akan membuatmu dan seluruh dunia menyadari apa akibat dari menentang keinginanku. Serang, teriakan Wu Shuai memicu angin dan awan yang tak terbatas, bergema di seluruh Gua Surga. Banyak Dewa Gu di Gua Surga Sastra Mendalam mengalami perubahan ekspresi, merasa panik dan khawatir ketika mereka merasakan kekuatan Wu Shuai yang ganas. Gua Surga Sastra Mendalam telah hidup dalam kedamaian terlalu lama dan tidak pernah mengalami cobaan seperti itu. Bahkan pemilik Gua Surga saat ini, Dewa Tua Huayu, sangat terkejut. Karena Gua Surga Sastra Mendalam adalah Gua Surga jalur informasi dan paling terspesialisasi dalam mengumpulkan semua jenis informasi dan petunjuk. Mereka pasti akan mendeteksi invasi apapun sebelumnya. Namun, Dewa Tua Huayu dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari invasi ini, dan invasi mendadak Wu Shuai bahkan dapat dianggap sebagai mahakarya. Ia mampu memindahkan Dewa Gu-nya ke berbagai area Gua Surga, melancarkan serangan hebat ke berbagai area penting dan Dewa Gu Gua Surga Sastra Mendalam. Penyergapan ini dapat dikatakan sangat berhasil. Surga Gua Sastra Mendalam menderita kerugian besar, tidak hanya calon potensial masa depan yang dipilih dengan cermat seperti Guru Jiang yang binasa, bahkan sebagian besar Dewa Gu dari surga Gua Sastra Mendalam terbunuh. Bertahanlah, ini rumah kita tidak boleh kehilangannya. Aku sudah meminta bala bantuan, kita tidak boleh membiarkan para penjahat tercela ini berhasil. Teriak Dewa Tua Huayu, sedikit menstabilkan moral para prajurit. Dia kemudian membuka mulutnya dan menggerakkan lidahnya, meludahkan karakter teks. Karakter-karakter ini seperti badai saat mereka menyelimuti istana naga dengan energi es yang pekat. Jurus pembunuh abadi, kata-kata dingin. Saat istana naga terkena jurus ini, lapisan es membeku di permukaannya yang sangat memperlambat kecepatannya. Es terus mengembun dan menyebar, dan dalam sekejap mata, sudah setinggi betis orang dewasa. Jika ini terus berlanjut, seluruh istana naga akan disegel dalam es. Wu Shuai mendengus saat dia mengaktifkan jurus pembunuh defensifnya. Embun beku di permukaan istana naga mulai mencair secara bertahap,
dan kekuatan istana naga terus meningkat, memancarkan sinar cahaya jingga. Cahaya jingga melesat ke arah Dewa Tua Huayu, yang segera mengubah kata-kata yang diucapkannya dan menggunakan metode gerakan. Jurus pembunuh abadi, kata-kata cepat. Pada saat berikutnya, kecepatannya melonjak dan dia dengan sempurna menghindari cahaya jingga itu. Jurus pembunuh abadi, kata-kata jahat. Dewa Tua Huayu memuntahkan gelombang karakter dari mulutnya. Kata-kata hitam keunguan ini seperti anak panah beracun yang melesat dan meledak di istana naga. Gemuruh, serangkaian ledakan memaksa istana naga untuk terus mundur. Pada saat yang sama, sejumlah besar asap beracun menyusup ke istana naga. Reputasi Dewa Tua Huayu tidaklah buruk, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk dapat menghadapi istana naga tanpa kehilangan posisinya. Tentu saja, ini karena Istana Naga adalah rumah Gu Dewa yang merupakan jalur perbudakan dan paling ahli dalam aspek perbudakan. Selain itu, Wu Shuai tidak mengungkapkan 4 jenderal naga meskipun dia telah mengumpulkannya. Yang biasanya dia gunakan adalah naga jahat, yang telah menjadi kartu truf Istana Naga. Naga jahat itu mengamuk. Dewa Gu Aliansi Dua Surga itu membunuh dan menjarah. Wu Shuai sama sekali tidak terburu-buru, karena situasinya sangat menguntungkan baginya. Dewa Tua Huayu menjadi semakin cemas saat pertempuran berlanjut. Dia tahu dia telah terjerat dengan Istana Naga dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk menyelamatkan Gua Surga Sastra Mendalam dari bahaya. Tetapi bisakah bala bantuan tiba tepat waktu? Dewa Tua Huayu sedang menunggu bala bantuan, tetapi dia tahu tidak banyak harapan. Meskipun dia memiliki reputasi tinggi, dan hubungan Gua Surga Sastra Mendalam dengan pasukan Gua Surga di sekitarnya juga cukup dekat, tetapi meminta orang-orang ini untuk membantunya dalam melawan musuh yang begitu kuat. Dewa Tua Huayu menempatkan dirinya pada posisi mereka dan berpikir, jika Gua Surga di sekitarnya diserang dan meminta bala bantuan kepadanya, dan musuhnya adalah Aliansi Dua Surga, dia juga akan ragu. Para Dewa Gu Aliansi Dua Surga terus mendatangkan malapetaka. Api pertempuran membumbung di mana-mana saat makhluk hidup dimusnahkan. Dewa Tua Huayu, gunakan kartu trufmu jika masih ada. Jika kamu tidak menggunakannya sekarang, kamu tidak akan dapat menyelamatkan Gua Surgamu. Hahaha, Wu Shuai tertawa terbahak-bahak. Dewa Tua Huayu terdiam, ekspresinya muram. Efek samping dari pertarungan mereka merusak semua yang ada di sekitar mereka, menyebabkan lubang muncul di dinding lubang Gua Surga, menghubungkan bagian dalam dengan dunia luar. Tiba-tiba, tawa Wu Shuai berhenti saat dia berteriak dengan marah, kakek tua Laut Qi. Saat dia selesai berbicara, arus Qi yang tak terbatas melonjak masuk dari luar dan berkumpul menjadi tangan raksasa. Tangan itu sebesar gunung saat menghantam Istana Naga dan membuatnya terbang jauh. Setelah itu, sosok yang tinggi dan kokoh muncul di langit Gua Surga, menatap ke bawah ke Istana Naga. Leluhur Laut Qi. Dewa Tua Huayu mendongak dan berkata dengan terkejut dan gembira. Kemunculan leluhur Laut Qi mengejutkannya, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa itu wajar saja. Leluhur Laut Qi adalah musuh terbesar Wu Shuai, dia tidak akan duduk diam dan melihat Wu Shuai memimpin pasukan Dua Surga untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Raungan, Istana Naga bergerak mundur sementara naga jahat mengambil tempatnya. Namun, leluhur Laut Qi memegang tangannya di belakang punggungnya tanpa niat untuk menyerang. Wu Shuai, berhenti sekarang, aku bisa membiarkan kalian semua mundur. Jika kita benar-benar bertarung, aliansi Dua Surga kalian akan lenyap. Kau, suara Wu Shuai yang marah datang dari Istana Naga, leluhur Laut Qi. Naga jahat itu berhenti, Wu Shuai tampaknya sedang berpikir. Dewa Tua Huayu menghela napas lega, menatap leluhur Laut Qi dengan ekspresi yang sangat bersyukur. Leluhur Laut Qi melakukan ini untuk melestarikan surga Gua Sastra Mendalam dan tidak membiarkannya berubah menjadi reruntuhan. Ini tidak mudah. Para Dewa Gu Aliansi Dua Surga tersebar di mana-mana, leluhur Laut Qi dapat mengambil kesempatan untuk menyerang mereka dan memberikan kerusakan besar pada Aliansi Dua Surga. Namun leluhur Laut Qi tidak melakukan ini, sebaliknya, ia menganggap Gua Surga Sastra Mendalam. Terlebih lagi, sebelum ini, Dewa Tua Huayu tidak pernah berhubungan dengan leluhur Laut Qi. Leluhur Laut Qi mengambil tindakan perlindungan seperti itu untuk orang luar sepertiku. Ia benar-benar layak menjadi ahli terkenal dan pemimpin jalan lurus Laut Timur. Dewa Tua Huayu sangat tersentuh. Namun, pada saat berikutnya, naga jahat menyerang dan Istana Naga mengikuti dari dekat. Leluhur Laut Qi,
sudah terlalu lama sejak pertempuran hari itu. Hadapi gerakanku lagi, teriak Wu Shuai. Tercela, Dewa Tua Huayu mengumpat ketika ia melihat Wu Shuai menyerang secara diam-diam. Namun leluhur Laut Qi tersenyum seolah-olah ia sudah siap. Ayo. Ledakan. Pada saat berikutnya, naga jahat dan istana naga menabrak dinding Qi yang kuat dan kokoh. Dinding Qi runtuh tetapi momentum naga jahat dan istana naga juga benar-benar habis. Kakek Laut Qi, aku lega kau begitu energik. Kita akan bertarung nanti. Wu Shuai melihat bahwa ia tidak dapat memperoleh kemajuan apapun dan mulai mundur perlahan. Istana naga dan naga jahat meninggalkan medan perang dan bergerak keluar dari Gua Surga. Para dewagu dari aliansi Dua Surga tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mulai mundur. Mereka takut istana naga meninggalkan mereka di tempat berbahaya ini. Kelompok Wu Shuai tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, meninggalkan kobaran api perang dan kehancuran. Dewa Tua Huayu tidak terburu-buru memberikan bantuan bencana dan menstabilkan situasi, sebaliknya, ia terbang ke arah leluhur Laut Qi dan membungkuk dalam-dalam, "Leluhur, Anda membantu kami dalam mengusir musuh. Semua orang di surga Gua Sastra Mendalam berterima kasih atas kebaikan Anda." Leluhur Laut Qi tersenyum cerah saat ia memegang tangan Dewa Tua Huayu dan menariknya ke atas. "Kita berdua manusia, sudah sewajarnya bagi kita untuk bersatu dan saling membantu melawan manusia yang berbeda." Dewa Tua Huayu berkata dengan kebencian. Wu Shuai mencoba untuk menggulingkan kekuasaan manusia. Ia adalah orang gila dan orang yang tercela. Ia adalah musuh semua orang di surga Gua Sastra Mendalam. Kami tidak akan beristirahat sampai ia mati. Leluhur Laut Qi mengangguk. Di era saat ini, masa-masa kacau akan datang. Siapa yang bisa menghindarinya? Baguslah Anda menyadari hal ini. Dewa Tua Huayu menangkupkan tinjunya dan membungkuk lagi, melihat para dewa di dunia ini. Hanya kekuatan dan prestise leluhur yang telah menyebar kemana-mana, perilaku moral Anda layak dihormati. Mulai hari ini dan seterusnya, Gua Surga Sastra Mendalam akan berada di bawah perintah Anda, kami akan mendengarkan pengaturan Anda. Leluhur Laut Qi tersenyum, "Saudara Huayu, mari kita bergandengan tangan dalam memerangi manusia varian. Kita akan melindungi tanah air kita dan berjuang untuk masa depan yang indah." Upacara minum teh sedang berlangsung. Dewa Tua Huayu duduk di kursi bawah sementara dia membiarkan Fang Yuan duduk di kursi utama. Fang Yuan menggunakan identitas leluhur Laut Qi untuk berbicara dengan para dewa Gu, memperoleh informasi langsung mengenai bagian surga putih di atas Laut Timur. Tidak hanya dewa Gu dari Gua Surga Sastra Mendalam yang berpartisipasi dalam upacara minum teh. Setelah leluhur Laut Qi mengusir musuh, para dewa Gu terus berdatangan untuk memperkuat mereka. Para dewa Gu ini berasal dari pasukan sekitar dan terlambat memperkuat Gua Surga Sastra Mendalam, tetapi Dewa Tua Huayu meminta mereka untuk tetap tinggal dan bergabung dalam upacara minum teh ini. Leluhur Laut Qi berkata terus terang, dia telah bersekutu dengan pengadilan surgawi dan ingin merekrut pasukan manusia di Dua Surga, untuk melawan aliansi manusia varian Wu Shuai dan mempertahankan jalan lurus umat manusia. Dewa Tua Huayu tentu saja yang pertama mendukungnya, pasukan lain juga menanggapi dengan cukup bersemangat. Banyak dewa abadi bahkan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan faksi leluhur Laut Qi untuk melawan aliansi Wu Shuai yang kejam dan melanggar hukum. Beberapa dewa abadi ragu-ragu sementara banyak yang lain harus melapor kepada atasan mereka untuk mengambil keputusan. Upacara minum teh berakhir. Fang Yuan cukup puas dengan hasilnya. Langkah pertama penting jika dia ingin ikut campur dalam Gua Surga Dua Surga. Dengan kerjasama aktif Wu Shuai, hampir semua dewa abadi Dua Surga mengakui kekuatan Wu Shuai dan merasa tidak aman. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindari malapetaka ini karena bahkan kekuatan yang kuat seperti Gua Surga Sastra Mendalam hampir dimusnahkan. Jika bukan karena leluhur Laut Qi mengulurkan tangan, Gua Surga Sastra Mendalam akan berhenti ada. Masa-masa kacau akan datang dan tidak seorang pun dapat menghindarinya. Hanya dengan melangkah di gelombang kekacauan, mereka dapat bertahan hidup dan tumbuh lebih kuat. Leluhur Laut Qi hanya membutuhkan sedikit usaha untuk membujuk 5 kekuatan Gua Surga. Tentu saja, akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk menyatukan mereka. Dan rincian penting seperti pembagian keuntungan dan aturan lainnya belum dirampungkan. Meski begitu, tindakan leluhur Laut Qi telah menyebabkan perubahan besar pada kekuatan Dua Surga, bahkan memengaruhi situasi keseluruhan konflik antara manusia dan ras manusia varian. Fang Yuan tentu saja tidak akan menyembunyikan berita ini. Saat upacara minum teh berakhir,
ia menyebarkan berita ini di surga kuning harta karun. Dalam sekejap, dunia Gu Immortal dari 5 wilayah terguncang. 5 dinding regional telah hilang, 5 wilayah independen bergabung menjadi satu. Perubahan di satu sisi dapat mengubah seluruh situasi ke-5 wilayah. Setiap gerakan seorang ahli dengan identitas dan status seperti leluhur Laut Qi dapat sangat memengaruhi seluruh dunia. Laut Timur, Klan Sen. Apakah masih belum ada petunjuk tentang keberadaan leluhur Sen Sang? Sen Chong Seng menghela napas, aku tidak menyalahkanmu. Gelombang Qi muncul di mana-mana. Kota Kaisar Ilahi adalah daerah yang dilindungi dengan sangat ketat. Seorang dewa abadi Klan Sen bertanya, tetua tertinggi pertama. Leluhur Laut Qi telah bersekutu dengan pengadilan surgawi sekarang, mereka bahkan menyerahkan separuh terakhir dari warisan sejati asal primordial. Apa yang harus kita lakukan? Sen Chong Seng menjawab, aku telah membahas ini dengan Song Qiyuan, Hua Kaiyun, dan para tetua tertinggi pertama lainnya. Leluhur Laut Qi adalah ahli Laut Timur kita, dia tidak dapat direkrut oleh pengadilan surgawi. Setiap klan akan mengambil sebagian sumber daya kultivasi dari perbendaharaan mereka dan mengumpulkannya menjadi hadiah besar untuk membangun hubungan yang baik dengan leluhur. Dewa abadi Klan Sen mengangguk, tidak keberatan dengan itu. Leluhur Laut Qi adalah eksistensi yang paling berharga untuk direkrut, selain kekuatan tempurnya, itu juga karena ia mengolah jalur Qi. Saat ini, kekuatan Super Laut Timur sedang berpikir untuk mengembangkan jalur Qi dan mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat jika mereka bisa mendapatkan bantuan leluhur Laut Qi dalam aspek ini. Fang Yuan telah memberikan pertunjukan yang hebat sebelumnya, semua orang di dunia Gu Immortal berpikir leluhur Laut Qi suka memberikan bimbingan dan dukungan kepada generasi muda. Ini membuat kekuatan Super Laut Timur merasa ada kemungkinan yang tinggi dalam hal ini. Gurun Barat, markas besar Klan Fang. Ekspresi Fang Gong gelap, kami bersedia membayar harga yang sangat besar tetapi pengadilan surgawi masih tidak ingin melepaskan Fang Dichang. Salah satu Gu Immortal Klan Fang yang berkumpul berkata, tetua tertinggi pertama, menurut pendapatku, pengadilan surgawi sama. Sekali tidak tulus, mereka hanya mengulur waktu dan membodohi kita. Fang Gong menghantamkan tangan kanannya ke meja. Dia marah tetapi tidak berdaya. Dalam perang takdir, kerugian klan Fang adalah yang terbesar. Tidak hanya mereka kehilangan istana kacang ilahi, bahkan ahli strategi mereka Fang Dichang ditangkap oleh musuh dan tidak ada berita tentangnya sampai sekarang. Klan Fang secara alami mengira Fang Dichang ditangkap oleh pengadilan surgawi. Karena itu, mereka diam-diam menghubungi pengadilan surgawi dan ingin membayar harga yang sangat mahal untuk menebus Fang Dichang. Namun, pengadilan surgawi selama ini telah menunda permintaan mereka. Fang Dichang sangat penting bagi klan Fang, tampaknya, klan Fang tidak akan memiliki ahli strategi. Setelah klan Fang menyempurnakan istana kacang ilahi, mereka memiliki kemungkinan untuk meningkatkan status mereka dan menjadi pemimpin jalur lurus Gurun Barat. Namun, istana kacang ilahi dan Fang Dichang telah pergi, menghancurkan impian klan Fang untuk menjadi pemimpin. Fang Gong sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, terutama setelah mendengar tindakan leluhur Laut Qi. Leluhur Laut Qi telah mulai memimpin Laut Timur, tetapi aku, klan Fang, kita hanya mandek di tempat yang sama. Fang Gong merasa tidak berdaya. Satu-satunya hal yang memberinya sedikit kegembiraan adalah bahwa Fang Dichang telah mempersiapkan diri untuk masa depan dan telah mewariskan jalur kebijaksanaan klan Fang kepada Fang Yun. Karena pengadilan surgawi tidak bersedia melepaskan Fang Dichang, kita hanya dapat memprioritaskan untuk membudidayakan Fang Yun. Fang Gong membuat keputusan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu tidak menunggu siapapun. Membudidayakan seorang Dewa Gu, terutama Dewa Gu jalur kebijaksanaan yang kompeten, membutuhkan waktu yang lama. Benua Tengah, pengadilan surgawi. Qin Dingling melihat informasi itu dan tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri, klan Fang benar-benar bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk membeli kembali Fang Dichang. Jika mereka tahu Fang Dichang sudah digantikan dan sekarang menjadi klon Fang Yuan, apa yang akan mereka rasakan? Pengadilan surgawi sudah mengetahui identitas Fang Dichang. Kota Kaisar Ilahi saat ini dijaga oleh kehendak yang mulia abadi teratai Genesis. Dia sudah memberitahu Qin Dingling tentang hal ini. Meskipun Fang Dichang disegel dalam lukisan istana kacang ilahi, dia memiliki sebagian wewenang dan menolak dengan keras kepala, bahkan kehendak teratai Genesis tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi itu akan segera berakhir.
Qin Dingling tersenyum, kumpulan benih Gu abadi yang kita kirim sebelumnya berkembang dengan sangat baik, mereka sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Fang Dichang. Selama kita menangkapnya, kita dapat menggunakan hubungan dekat antara dia dan Fang Yuan untuk mencari lokasi tubuh utama Fang Yuan. Jiwa spektral diam-diam mencari tubuh utama Fang Yuan, pengadilan surgawi juga melakukan hal yang sama. Qin Dingling tahu Fang Yuan sedang dalam kondisi yang buruk saat ini dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Fang Yuan. Jika mereka dapat membunuh Fang Yuan, tidak hanya akan memulihkan reputasi pengadilan surgawi, bahkan akan ada banyak rampasan perang. Baik itu berbagai warisan pada Fang Yuan, cacing gunya, bukaan abadi yang berdaulat, wilayah surga dan bumi yang terpencil, dan sebagainya, semuanya adalah hal-hal yang diinginkan pengadilan surgawi. Qin Dingling mengambil alih pengadilan surgawi menggantikan Peri Ziwei, meskipun dia hanya seorang Gu abadi jalur keberuntungan, dia mencoba yang terbaik dan sibuk setiap hari, kerja kerasnya menunjukkan hasilnya. Secara internal, pengadilan surgawi memimpin 10 sekte kuno besar, secara aktif. Mengembangkan bakat dan memulihkan kekuatan mereka. Secara eksternal, pengadilan surgawi bersekutu dengan Laut Timur. Mereka mengikat leluhur Laut Qi terlebih dahulu, tetapi harganya adalah setengah dari warisan sejati asal primordial. Mereka akan segera menangkap Fang Dichang, dan harapan mereka untuk menangkap tubuh utama Fang Yuan bahkan lebih tinggi daripada jiwa spektral, semuanya akan menjadi lebih baik. Pengadilan surgawi saya adalah dan akan terus menjadi pemimpin tertinggi umat manusia.